Hello, welcome back in Gigi Channel. Sekarang kita bakal membaca Alkitab Matius 10. Judulnya ini juga ada banyak ya. Yesus memanggil ke-12 Rasul. Ini yang pertama. Sebelum kita memulai, ayo kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus Bapa surga, berkatilah saat ini kami sedang berdoa. Tuhan berkatilah agar kami selalu diberkati Engkau. Tuhan Yesus, amin. Halo guys, kita bakal membaca Yesus memanggil ke-12 Rasul. Yesus memanggil murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah mana ke-12 Rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya Filipus, dan Bartolomeus, Thomas, dan Matius pemukul cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kita bakal membaca yang selanjutnya. Yesus mengutus ke-12 Rasul. Ke-12 Rasul diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa yang lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergi dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, taklirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu, dan janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan yang kamu bawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan ditinggallah pada sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerima salam itu, turun ke atasnya, dan jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang yang menerimamu dengan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebebasan debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kita bakal baca yang selanjutnya. Judulnya adalah penganiayaan yang akan datang dan mengakukan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu pada majelis agama. Mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya, ya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai satu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah apabila mereka menyerahkan kamu. Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dijadikan karunia kan kepadamu pada saat itu juga, karena bukan Bapamu yang berkata-kata melainkan Roh Bapamu. Dia akan berkata-kata dalam kamu. Orang yang menyerahkan saudara-saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah yang akan anaknya, dan anak akan memberontak terhadap orang tuanya, akan membunuh mereka, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Apabila mereka bagaimananya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid yang tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan seorang hamba yang menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, dan tidak akan diketahui apa bunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kamu katakan kepadamu dalam gelap, katakan itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah, dan janganlah dari atas atap rumah, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya.
Bukan burung pipit dijual 2 ekor sejuit, namun seekor pun dari padanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu dan terhitung semua. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang yang akan mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Kita bakal baca ayat yang terakhir, yaitu Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang terisi rumahnya. Barang siapa mengasihi Bapa atau bagiku, dan barang siapa mengasihi daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan bagiannya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, akan memperolehnya. Barang siapa menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut orang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah yang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seorang yang kecil ini karena muridnya, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi saat ini itulah judul hari ini. Sebelum kita menutup, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus di surga, berkatilah saat ini kami sedang membaca Alkitab-Mu, Tuhan, berkatilah agar kami bisa menjadi seperti Engkau, ya Tuhan Yesus. Amin. Thank you for watching. Bye bye. See you in the next video. See you.